Dalam penafsiran Al-Quran dan hadis, seringkali ada ikhtilaf dari kalangan ulama, baik yang zaman dulu sampai zaman kontemporer ini, Ustaz. Maka dari itu muncul syubhat yang dibuat oleh musuh Islam yang bunyinya kurang lebih begini, Ustaz. Kalaulah Tuhan kalian itu yang dimaksudkan adalah Allah SWT, kalaulah Tuhan kalian itu tahu bahwa hamba-hambanya akan saling berbeda pendapat, bahkan sampai pertumpahan darah karenanya, lantas kenapa dia hanya menurunkan Al-Quran dan hadis tanpa tafsiran yang dia inginkan? Kenapa justru menyerahkan penafsiran-penafsirannya terhadap hamba-hambanya? Kenapa dia tidak menurunkan saja Al-Quran dan hadis beserta tafsir yang diinginkan? Maksudnya menurunkan Al-Quran yang secara lengkap tafsirannya, Ustaz, begitu. Supaya hasilnya hamba-hambanya mengikuti dengan satu tafsiran saja yang memang benar darinya dan tidak terjadi multi tafsir begitu, diakibatkan perbedaan penafsiran para hambanya. Ini ditakutkan bagi orang awam yang terpengaruh dengan syubhat seperti ini, Ustaz. Maka dari itu saya meminta jawaban atas syubhat ini, Ustaz. Masya Allah. Yang pertama, setan itu paling semangat ya untuk menggoda kita, dan jalannya itu dua. Kalau tidak lewat pintu syahwat ya terkait dengan syahwat kita, keinginan-keinginan kita yang terkait dengan nafsu kita, maka lewat pintu yang namanya syubhat, ya, ditiupkan atau dimasukkan keraguan-raguan terhadap agama kita. Nah, ini termasuk syubhat. Sederhana saja sebenarnya jawabannya. Pertama, Al-Quran dan Sunnah itu bukan kamus, ya, bukan kamus yang setiap apa itu bisa kita cari di dalamnya, ya. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman, ya, pedoman yang telah diturunkan oleh Allah untuk kita jadikan sebagai pedoman, ya. Dalam Al-Quran Allah sudah katakan, ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak tidak tinggalkan sedikit pun sesuatu kecuali ada dalam Al-Quran dalam kaitannya bahwa hal-hal yang sifatnya pedoman umum. Nah, jadi antara Al-Quran dan hadis ini saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi Al-Quran datang secara umum, terkadang juga detailkan di dalam hadis. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika masuk dalam ranah penafsiran banyak perbedaan? Kenapa kalau ya Allah, kalau seandainya Allah mau, kenapa tidak satu saja penafsirannya? Nah, yang pertama, Allah menginginkan bahwa jadi ada istilahnya ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya apa? Bahwa memang Allah ingin Allah telah menciptakan bahwa di antara manusia itu ada perbedaan. Tentunya bukan karena menginginkan perbedaan itu, tentunya ada hikmah-hikmah yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu penafsiran saja, ya, dan kita tidak akan pernah berbeda dalam setiap masalah, ya, tidak masalah. Pertama, kita katakan salah satu ketetapan Allah bahwa memang Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu yang dengannya Allah menginginkan ada hikmah di balik perbedaan-perbedaan itu. Ya, kita saja. Kalau hidup kita ini monoton, ya, hidup kita monoton satu arah, sama semua. Ya, sama semuanya. Ya, sama semua, tidak ada yang berbeda. Iya, kita tidak merasakan ya sesuatu yang dinamis dalam kehidupan kita. Itu saja sebenarnya, sederhana. Ya, kita punya anak, ya, semuanya sama. Semua sama, tidak ada yang ini. Ya, nuansanya tidak ada sentuhan nuansa di situ yang kita rasakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara sederhana kita katakan, alhamdulillah, justru kita katakan alhamdulillah bahwa ternyata ada perbedaan sehingga manusia itu dapat memilih pendapat yang terkadang sesuai dengan kondisinya. Ya, seandainya satu, maka manusia ini akan berada dalam sebuah kesulitan yang sangat besar ketika cuma satu pilihannya. Coba katakanlah. Ya, sini satu contoh saja dan sangat sederhana. Kalau dikatakan tafsiran aulamastumun nisa, menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Ya, dikatakan yang menyentuh itu tafsirannya cuma menyentuh saja. Ya, kan sebagian penafsiran mengatakan yang dimaksud itu menyentuh dengan syahwat atau secara khusus melakukan hubungan suami istri yang membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Coba kalau dibawa cuma satu tafsiran saja, menyentuh.
Ya, menyentuh. Dan kita melaksanakan tawaf di Ka'bah dalam kondisi apa? Banyak orang. Banyak orang. Maka dipastikan manusia berada dalam kesulitan karena setiap bersentuh batal wudunya, sementara tawaf itu wajib wudu, wajib bersuci. Maka setiap orang ini keluar lagi, dia wudu lagi, mulai lagi tawafnya, sentuh lagi dan seterusnya. Coba kalau itu jadi satu penafsiran, maka kita akan berada dalam sebuah kesulitan-kesulitan yang besar. Ada masalah-masalah pokok dalam agama ini yang dimana kita tidak boleh berbeda. Ya. Tapi dalam banyak hal ternyata ruang-ruang perbedaan itu diberikan selama memang itu dibenarkan ya. Perbedaan itu dibenarkan, bukan masuk dalam ranah perbedaan yang tercela. Selama dia dibenarkan, maka itulah rahmat. Makanya dikatakan perbedaan umatku itu adalah rahmat. Karena orang bisa menyesuaikan kondisi dengan pendapat tertentu yang dikatakan oleh para ulama kita atau ahli tafsir kita. Wallahu ta'ala alam.